Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Selamat berjumpa kembali dalam Rema malam hari ini. Salam rindu, shalom. Tema Rema kita hari ini adalah berbuat maksimal untuk Tuhan. Didasari dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka yang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawat bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawat di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah
penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu memukuklah ia sekuat-kuatnya, maka runtuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitau di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya. Saudara sekalian, tatkala saya mengatakan tentang tokoh yang bernama Simson, apa yang ada dalam benak saudara? Mungkin saudara membayangkan seorang pria dengan tubuh tinggi besar, berbadan kuat, urat atau ototnya nampaknya begitu kekar, rambutnya panjang, tentu ganteng. Tetapi memang saudara sekalian, dalam bagian firman Tuhan tidak dijelaskan bagaimana rinci tubuhnya Simson. Yang jelas Simson itu adalah orang yang dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan ibunya untuk menjadi pahlawan yang akan mengusir orang-orang Filistin yang menjajah orang Israel. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang kelima, dikatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson bukan hanya dipilih dan dipanggil Allah, tetapi juga diperlengkapi, diberikan kuasa oleh Allah. Simson memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan seperti Simson. Nah, saudara sekalian, tetapi Simson dikatakan hanya diberikan syarat sederhana, yaitu tidak boleh menggunting rambutnya. Sebagai seorang nasir Allah yang dikuduskan sejak kandungan, harusnya Simson hidup di dalam kekudusan. Namun ternyata ia tidak disiplin. Ia jatuh ke dalam dosa percabulan. Hidupnya malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Seperti yang kita baca tadi dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Simson tidak berhasrat mewujudkan panggilan Tuhan atas dirinya. Dia lebih mementingkan kepuasan keinginan dagingnya ketimbang melaksanakan visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dalam Alkitab dicatat beberapa kali dia mencari gara-gara dengan orang Filistin. Itu pun terjadi karena kepentingannya terusik. Jika kepentingan pribadi Simson tidak terusik, dia tidak akan berkonfrontasi dengan orang Filistin. Kita dapat melihat lebih jelas lagi dalam pasal 16, saudara sekalian. Kita melihat Simson, kemudian dia datang kepada seorang pelacur, lalu kemudian dia bermain cinta dengan seorang bernama Delilah. Cintanya cinta yang luar biasa, cintanya cinta buta, dan kemudian memang membuat Simson menjadi buta, orang mencungkil matanya. Sebelum mata Simson benar-benar buta, kita melihat Delilah dimanfaatkan oleh orang-orang Filistin atau pembesar-pembesar Filistin atau raja-raja Filistin. Mereka memberikan uang upah yang tinggi kepada Delilah.
Ada penafsir yang mengatakan mungkin Delila juga bukan orang Filistin, namun dia diperalat oleh orang Filistin untuk mengkorek apa yang menjadi rahasia kekuatan Simson. 3 kali Simson mempermainkan juga orang Filistin, saudara sekalian. Dia 3 kali ditangkap, tetapi 3 kali dapat melepaskan diri, bahkan dia membunuh orang-orang Filistin yang ingin menangkapnya. Hal ini membuat Delila berhari-hari dia merengek-rengek, memaksa Simson supaya Simson memberikan jawaban, mengungkapkan apa rahasia dia, sehingga dia memiliki kekuatan yang seperti itu. Nah, saudara sekalian, kita melihat di dalam Alkitab, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 dikatakan, akhirnya Simson luluh, dikatakan ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Nah, saudara sekalian, bahkan di dalam ayat 17 dia kemudian menceritakan isi hatinya kepada Delila dan berkata, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Kali ini Simson betul-betul memberitahukan mengenai rahasia kekuatannya, yaitu terletak pada rambutnya. Delila tahu ini tidak main-main, saudara sekalian. Kemudian dia memberitahukan kepada orang-orang Filistin, dan akhirnya mereka bisa mencukur rambut Simson tatkala Simson tidur. Kekuatan Simson sebenarnya bukan pada rambutnya. Kekuatannya hanya pada Allah semata. Rambut itu hanya sebagai tanda penyertaan Tuhan bagi Simson. Waktu rambut Simson telah dicukur, dia masih berpikir bahwa dia masih punya kekuatan seperti sebelumnya. Dia masih bisa mempermalukan orang-orang Filistin. Ternyata, saudara sekalian, orang-orang Filistin menghancurkan dia. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah telah meninggalkan Simson. Ini merupakan sesuatu yang sangat tragis, bukan? Seorang yang luar biasa, seorang yang perkasa, tidak berdaya apa-apa, saudara sekalian. Sampai akhirnya dia ditangkap, dicungkil matanya, dibelenggu, diperbudak, dipenggilingan, disiksa bertahun-tahun, ditertawakan, dan dihina. Saudara sekalian, kehidupan Simson menuju jurang kehancuran. Setelah Simson dibuat tidak berdaya, maka orang-orang Filistin melakukan suatu perayaan pesta pora yang luar biasa. Mereka mengagungkan dewa mereka, dewa Dagon. Saudara sekalian, yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23-24 dikatakan, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka untuk bersuka ria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka bergembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dijadikan stand up komedi, saudara sekalian, di hadapan para orang-orang Filistin. Dia melawak di hadapan orang banyak, dan kemudian mereka menyuruh Simson berdiri di antara tiang-tiang. Lalu berkatalah Simson kepada anak yang menuntunnya, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Saudara sekalian, di atas sotoh gedung itu dikatakan ada 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menyaksikan lawak Simson. Maka berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja,
Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Sekalipun dalam kondisi yang seperti itu, Simson juga telah menjalani hidup yang gagal, saudara sekalian. Tetapi Tuhan masih mau mendengarkan doa Simson yang berteriak minta tolong, yang sadar akan dosanya. Tuhan berkenan menjawab doa Simson. Ini merupakan satu anugerah, kesempatan ulang diberikan oleh Tuhan kepada Simson. Sekalipun Simson telah bertobat, namun ia harus membayar mahal perbuatan-perbuatannya yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa yang terakhir untuk membunuh orang-orang Filistin, namun itu tak bisa meluputkannya dari kematiannya, karena dia mati kemudian tertimpa bangunan itu. Ketidaktaatannya juga membuat Simson tidak mencapai hasil yang maksimal, padahal dia sebagai hakim selama 20 tahun dia tidak menjalankannya dengan baik. Memang pada waktu dia mati, yang terbunuh 3.000 orang Filistin, lebih banyak daripada waktu dia masih hidup. Tetapi saudara sekalian, Simson boleh dikatakan dia tidak melakukan maksimal dalam hidupnya. Ada pelajaran rohani yang dapat kita pelajari. Seandainya kita pernah gagal, pernah meninggalkan Tuhan, pernah meninggalkan juga panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita ingat kisah Simson. Tuhan memberikan kesempatan ulang, memberikan anugerahnya kepada Simson. Simson menyambut anugerah itu. Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan kedua, kita harus bangkit kembali dengan pertobatan sejati, semangat baru untuk melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kita. Tatkala Tuhan memanggil kita menjadi pengikut Tuhan, marilah kita menjadi pengikut setia sampai akhir. Tatkala Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, marilah kita melayani dengan totalitas kehidupan kita. Semaksimal hidup kita berikan kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus fokus terhadap panggilan Tuhan kepada kita. Sekalipun mungkin banyak tantangan, godaan, rintangan dalam hidup kita, kita tetap harus fokus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita setia sampai akhir. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia fokus pada panggilan Tuhan. Dia berlari pada tujuannya, sehingga akhirnya mencapai garis akhir. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita, sehingga kita mampu berbuat maksimal bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami masing-masing. Jangan sampai kelemahan Simson juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak berbuat maksimal terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah tatkala Tuhan memberikan kami kesempatan, kami dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa Surgawi, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan anggota jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah. Kami mohon Tuhan memberkati dalam kesehatan, memberkati dalam kehidupan keluarga, memberkati dalam pekerjaan dan usaha, juga memberkati di dalam pelayanan. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong kami, khusus kalau ada anggota jemaat yang mengalami pergumulan efek karena pandemi ini Tuhan. Kami juga mohon Tuhan yang boleh berkarya, yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, yang mengalami kesulitan juga dalam mencari pekerjaan karena baru di PHK, yang juga mengalami ketidakharmonisan di keluarga. Kami juga mohon Tuhan yang boleh tolong. Kami khusus mau berdoa
untuk persiapan perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada tanggal 4 Oktober mendatang. Tuhan memberkati. Biarlah kebaktian perjamuan kudus yang kami lakukan secara live streaming jam 9 dan jam 5 sore sungguh-sungguh dapat kami pergunakan dengan baik. Kami ingin kembali mengenang dan mengingat akan kasih Tuhan yang besar, membuat cinta kasih kami kepada Tuhan pun semakin bertambah. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, mengurapi dan memakainya menjadi alat berkat. Kami tak lupa juga mendoakan, ya Tuhan, negara kami yang kami cintai. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, bagi pemerintah, berikan hikmat bijaksana, kemampuan untuk boleh memimpin bangsa ini. Berkati juga untuk para medis, dimanapun mereka bertugas. Tuhan berkati dan jaga dan pelihara. Kami tak lupa juga mendoakan para pasien-pasien COVID-19 ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong bantu sembuhkan, dan Tuhan yang boleh berkarya dalam hidup mereka. Terima kasih, kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Biarlah kami dapat istirahat dengan baik. Besok kami dapat bangun dengan tubuh yang segar, melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik